pameran uang di Kejaksaan Agung yang dihadiri Presiden. Pertanyaan saya, itu uang siapa? Penjahatnya Prabowo tidak sebut Pak Harto. Jangan sojawan. Sebentar saja selesai. Ini akan saya kirimkan sinyal pada istana. Apakah istana itu mengurus keperluan rakyat? Jawabannya tidak. Sebab orang-orang lingkaran istana itu tidak mengerti cara bernegara. Mereka ini yang memaksa Presiden untuk berpikir dan bertindak sesuai cara mereka. Kalau kita memotret Teddy, maka kita akan menemukan di mana sebetulnya benang kusut. Siapa sebetulnya bekerja di istana? Maka saya bilang, istana hari ini memperlihatkan kita bahwa dia tidak sedang memikirkan rakyat. Istana hari ini, dia sedang mengurusi kepentingan kelompok orang. Itu realitas. Tuduhan ini bisa kita buktikan dengan begitu rumit orang berkomunikasi dengan Presiden. Anda bisa bayangkan 17 duta besar harus tertahan dari sekian lama. Dan banyak kebijakan-kebijakan penting yang tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Mari kita bicara. Under invoicing. Kalau memang 14.000 triliun itu benar terjadi, siapa pelakunya? Dalam gerakan cepat bisa ditangkap. Satu. Yang kedua, pameran uang di Kejaksaan Agung yang dihadiri Presiden. Pertanyaan saya, itu uang siapa? Penjahatnya siapa? Masa negara kayak preman? Nangkap ambil uang orang atau orang yang ditangkap? Negara nggak boleh kayak preman. Kami oposisi, bagi saya, Prabowo mundur adalah solusi. Pertanyaan siapa yang jadi? Itu urusan politik. Kalau rakyat sudah berdiri konstitusi, kamu pikir kedaulatan rakyat tertinggi. Itu cara. Dan kita sudah pernah dibuktikan oleh sejarah. 98, tidak ada konstitusi bekerja di situ. Ruang kemarahan rakyat tercipta, lalu kemudian berakselerasi dengan kepentingan politik dan seterusnya. Rubuh satu kekuatan besar, jatuh satu kekuatan besar. Saya mengatakan satu hal sederhana. Pak Prabowo tidak sebut Pak Harto. Jangan sojawan. Sebentar saja selesai. Ini tinggal menunggu ledakan. Maka saya bilang, kalau pikiran membereskan oligarki itu, maka menurut saya, ini cost-nya. Presiden Prabowo pidato di hadapan rakyat. Rakyat Indonesia, saya menyadari betul bahwa kondisi ekonomi kita lagi susah. Lalu Presiden melakukan efisiensi, berikan jaminan sosial pada mereka yang terdampak. Lalu minta izin pada rakyat, kasih saya waktu saya bereskan oligarki ini. Tangkap satu persatu. Kenapa oligarki kok takut? Kenapa takut sudah naga? Kalau dia takut kasih serahkan kepada rakyat, kita beresin. Masa negara takut sama apa penguasa? Nggak ada rumusnya. Jadi kalau kita membuat bagaimana Cina itu pemerintahnya bekerja, nggak ada konglomerat yang sudah jagoan, nggak ada. Tapi yang dibilang sahabat saya benar. Mereka kan bisa menjadi partner, dikendalikan agar tidak nakal. Karena kalau kemudian diperlakukan seperti negara memeras, mereka juga tidak mau investasi. Ada kehampaan baru yang tercipta. Dan kemudian ada ancaman. Karena itu, ini perundingan dilakukan. Tetapi harus hitam putih, karena rakyat melihat Presiden Prabowo ini ragu-ragu. Itu kira-kira.